bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali belajar sejarah yang berjudul tentang kolonialisme di Indonesia. Anak-anak, apakah ada yang tahu tentang apa itu kolonialisme? Ya, benar sekali. Kolonialisme merupakan suatu bentuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Kolonialisme adalah sebuah sistem di mana satu negara atau kelompok negara mendominasi, mengeksploitasi, dan mengendalikan wilayah atau bangsa lain untuk keuntungan ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri. Ini sering melibatkan penjajahan fisik dan pengaruh kuat dari negara kolonial terhadap negara atau wilayah yang dikuasai. Praktik kolonialisme sering melibatkan penindasan budaya, eksploitasi sumber daya alam, dan pemaksaan norma dan nilai-nilai kolonial. Kolonialisme telah menjadi elemen sejarah yang kompleks dan kontroversial dengan dampak jangka panjang pada banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa Indonesia menjadi target kolonialisme? Indonesia menjadi target kolonialisme karena faktor ekonomi, geografis, dan sejarah. Adapun beberapa alasannya yaitu yang pertama alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti rempah-rempah, kopi, karet, dan minyak kelapa sawit yang sangat diminati oleh negara-negara kolonial untuk perdagangan dan keuntungan ekonomi. Yang kedua, letak geografis, di mana Indonesia terletak di persimpangan jalur perdagangan laut yang strategis antara Asia dan Australia, sehingga menjadi titik penting bagi negara-negara kolonial untuk mengendalikan perdagangan di kawasan ini. Yang ketiga yaitu rivalitas kolonial, di mana negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Portugis bersaing untuk menguasai daerah ini dalam upaya memperluas kekayaan dan pengaruh mereka di Asia Tenggara. Yang keempat yaitu kelemahan internal, di mana pada masa itu banyak kerajaan di wilayah Indonesia berada dalam perselisihan internal atau melemah, sehingga lebih mudah untuk dikuasai oleh negara-negara asing. Akumulasi faktor-faktor ini membuat Indonesia menjadi target utama kolonialisme selama berabad-abad hingga mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Kolonialisme di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, hasrat Eropa atas rempah-rempah, di mana pada abad ke-15 hingga ke-17, bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda mencari jalur perdagangan rempah-rempah ke Asia. Indonesia, khususnya Kepulauan Maluku, kaya akan rempah-rempah seperti cengkih dan pala yang sangat diminati oleh Eropa. Yang kedua yaitu keuntungan ekonomi, di mana kolonialisme memberikan manfaat ekonomi kepada negara-negara penjajah. Mereka mengambil alih sumber daya alam di Indonesia seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi mereka. Yang ketiga, persaingan antara negara Eropa, di mana persaingan antara negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan guna memperluas pengaruh kekayaan mereka. Yang keempat, kelemahan politik dan militer lokal, di mana kelemahan politik dan militer di berbagai kerajaan dan kesultanan di Indonesia membuatnya rentan terhadap penetrasi dan kolonialisasi oleh kekuatan asing. Yang kelima, teknologi militer dan transportasi, di mana keunggulan teknologi militer dan transportasi Eropa seperti kapal layar dan senjata api mempermudah mereka dalam menduduki wilayah-wilayah di Indonesia. Faktor-faktor ini bersamaan dengan perjuangan dan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia akhirnya mempengaruhi perkembangan kolonialisme di wilayah-wilayah ini selama berabad-abad. Sejarah kolonialisme di Indonesia merupakan suatu cerita panjang yang dimulai pada abad ke-16. Eropa pertama kali tiba di Kepulauan Indonesia. Kolonialisme di Indonesia berlangsung selama hampir 4 abad hingga Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Penjajahan dimulai dengan kedatangan Portugis ke Kepulauan Indonesia pada akhir abad ke-15. Portugis berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah
terutama cengkih dan pala yang sangat bernilai mahal pada masa itu. Namun, dominasi Portugis di Indonesia tidak bertahan lama dan segera digantikan oleh kekuasaan Belanda. Belanda memulai penjajahan mereka pada abad ke-17 dan mendirikan VOC, di mana VOC merupakan sebuah perusahaan dagang yang kuat. VOC mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan mengumpulkan kekayaan mereka. Mereka juga memperkenalkan budaya dan agama Kristen ke daerah ini. Pada abad ke-19, Belanda mengkonsolidasikan kekuasaannya atas seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan bagian lainnya. Sistem tanam paksa yang dikenal sebagai kultur stelsel digunakan untuk memaksa penduduk pribumi bekerja dalam perkebunan Belanda. Hal ini menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk asli dan mengakibatkan perlawanan rakyat. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme mulai berkembang di Indonesia yang kemudian dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Selama Perang Dunia II, Indonesia diduduki oleh Jepang yang mengusir Belanda. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda berusaha mengembalikan kekuasaan, yaitu memicu perang kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan yang sengit, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Sejarah kolonialisme di Indonesia adalah cerita perjuangan dan perlawanan panjang yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan Indonesia pada tahun landasan bagi pembentukan negara Indonesia modern yang kita kenal saat ini dengan semua keberagaman budaya dan etnisnya. Rikugun adalah istilah Jepang yang merujuk kepada angkatan darat mereka. Selama masa Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, Angkatan Darat Jepang atau Rikugun memiliki peran penting dalam pemerintahan militer yang diterapkan di wilayah ini. Mereka mendan pemerintahan militer yang disebut Gunseikanbu dan memerintah dengan keras, mengawasi sebagian besar aspek kehidupan di Indonesia. Rikugun mengendalikan ekonomi, infrastruktur, serta mengambil alih banyak perusahaan dan sumber daya. Banyak penduduk Indonesia dipekerjakan sebagai romusha atau pekerja paksa untuk mendukung perang Jepang. Selain itu, penduduk yang ketat dan represi terhadap perlawanan lokal. Ini menciptakan ketegangan dan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Masa pendudukan Jepang berakhir setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia, Kaigun atau Angkatan Laut Jepang memainkan peran penting dalam penguasaan wilayah atas ini. Jepang mendirikan pangkalan Angkatan Laut di berbagai wilayah Indonesia seperti Surabaya, Makassar, dan Ambon. Ini digunakan sebagai basis operasi dan pemantauan terhadap hal lalu lintas maritim kawasan ini. Kaigun ikut serta dalam kampanye Jepang untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Mereka mengamankan dan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan utama untuk mengirimkan bahan mentah ke Jepang termasuk minyak bumi, karet, dan logam. Atas pengawasan pergerakan kapal-kapal dagang dan pergerakan penduduk perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dieksploitasi oleh Jepang tidak diganggu oleh pihak lain. Selama penduduk, sebagian warga pribumi Indonesia termasuk dalam pelayaran dan teknik-teknik maritim. Ini dimaksudkan untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam mendukung operasi Angkatan Laut Jepang. Meskipun Jepang mencoba menjaga kendali atas Indonesia, terdapat berbagai gerakan perlawanan dan pemberontakan oleh penduduk lokal selama masa pendudukan. Kaigun terlibat dalam menekankan pemberontakan ini. Adapun dampak positif terjadinya kolonialisme di Indonesia, yang pertama, modernisasi, di mana kolonialisme memperkenalkan konsep modernisasi termasuk infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Kedua, sekolah dan pendidikan. Belanda membuka sekolah-sekolah yang kemudian membantu munculnya intelektual Indonesia. Pembangunan infrastruktur. Isme menghadirkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan kereta. Keempat, yaitu penerapan hukum. Nah, sistem hukum Eropa diperkenalkan yang membawa konsep hukum yang lebih terstruktur. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pertama,
eksploitasi sumber daya, di mana kolonialisme memeras sumber daya Indonesia untuk keuntungan Belanda, merugikan ekonomi lokal. Yang kedua, penindasan budaya, di mana identitas budaya Indonesia mengalami penindakan dengan penyebaran budaya Belanda. Yang ketiga, kesenjangan sosial, di mana kolonialisme menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Yang keempat, pemberontakan dan konflik, di mana kolonialisme sering dipertahankan dengan kekerasan, memicu pemberontakan dan konflik. Perlu dicatat juga bahwa pandangan tentang kolonialisme dapat bergantung pada sudut dan pandangan sejarah lainnya. Oke anak-anak, dari penjelasan ibu tadi bahwa dapat kita simpulkan kolonialisme itu sangat merugikan masyarakat Indonesia, di mana ketika pada zaman dahulu bangsa kita ini ditindas, dijajah oleh bangsa lain. Mereka juga menerapkan sistem tanam paksa pada negara kita, di mana sumber daya alam yang kita miliki tidak dapat kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat kita, melainkan untuk mereka. Oke anak-anak, dengan belajar, semoga tidak terjadi lagi kolonialisme di Indonesia.